Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pencinta dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita dicurahkan hidayah dan taufiknya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencukupkan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Dan pembahasan kali ini kita masuk di sesi pembahasan yang berikutnya, masih dalam pembahasan tentang meninjau atau melihat penyakit yang disampaikan berdasarkan pengobatan konvensional atau western medicine. Kemudian kami melakukan telaah dan penelitian berdasarkan tinjauan klasik. Sejauh yang kami fahami, yang kami ambil dari literatur yang ada, karena kami tentunya bukan pengobat konvensional, tetapi karena banyaknya masyarakat yang hanya memahami penyakit-penyakit yang dari sisi hal tersebut, maka kami tentunya berusaha untuk mempelajari, meneliti, menelaah apa sih yang dimaksud dengan penyakit yang disebutkan oleh saudara-saudara kami, para pengobat yang ada di manhaj konvensional western medicine. Artinya kami menyadari sepenuhnya ketika dari tahun 1800-an berdirinya kedokteran yang dikhususkan buat para bangsawan, pamong praja sampai tahun 1902 kemudian barulah didirikannya Stovia, sekolah kedokteran Belanda. Artinya sudah sekian ratus tahun, 100 tahun lebih. Kemudian kedokteran konvensional memperkenalkan metodenya, termasuk penyakitnya, bagaimana penata laksanaan terapinya. Tentunya hal ini pun mempengaruhi banyak hal, termasuk para pengobat-pengobat yang mengatakan dirinya beraliran tradisi, mengatakan berasal dari tradisi dan turun-temurun, itu pun mereka tidak lepas dari hal tersebut. Artinya mereka tradisinya hanya kunyitnya, hanya temulawaknya, hanya tradisinya itu hanya madunya, hanya sambilotonya, hanya brotowalinya. Tetapi metodenya tetap menggunakan metode yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang berada di pihak konvensional. Yang ini tentunya tidak bijak tentunya ketika seseorang pengobat tradisional kan tetapi mengambil manhajnya pengobat konvensional. Kenapa demikian? Karena para dokter itu belajar bukan 1-2 tahun, akan tetapi bisa sampai 10 tahun. Kemudian ketika mereka mengeluarkan metode, itu sesuatu yang sudah mereka telaah selama lebih kurang 10 tahun mereka pelajari. Akan tetapi bagaimana mungkin kemudian seorang pengobat tradisional yang mungkin tidak sekolah kedokteran, kemudian hanya dengan belajar 3 hari 1 bulan, kemudian mereka memberikan penyampaian berdasarkan bacaan saja. Yang dimaksud stroke adalah begini, darah tinggi adalah begini, obat herbalnya begini, tentunya tidak bijak. Mengingat untuk mengetahui apa itu penyakit konvensional yang layak bicara dokter konvensional, karena mereka belajar sekian tahun, bahkan 10 tahun bisa lebih Kan tapi kemudian kalau pengobat tradisional kemudian berbicara tentang hipertensi, obat herbalnya ini, maka kalimat hipertensi itu sendiri dari mana mereka mengetahui? Kalau dari ilmu kedokteran, kapan mereka belajar? Tentu ini juga yang harus diluruskan kembali. Jadi manakala kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diminta oleh para kedokteran konvensional yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah kita, tentang adanya saintifikasi jamu tahun 2010, kemudian adanya PP 103
seorang pengobat yang kemudian diberikan peraturan yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan sebenarnya pengobat tradisional tersebut sudah mengambil ranahnya sesuatu yang bukan ranahnya, ya. Karena mereka tidak mempelajari ilmu kedokteran, melainkan hanya mengetahui melalui bacaan saja. Ya, kecuali para dokter yang kemudian mengobati dengan herbal, yang bergabung di PDHMI, ya, kemudian PDPKT, artinya perhimpunan dokter yang mengobati dengan herbal, wajar. Tetapi tidak bisa kemudian pengobat tradisional kemudian mengikuti langkahnya, sementara yang ngajar, walau yang ngajar dokter hanya 7 hari, 3 hari dokter yang ngajar, toh tidak bisa kemudian kita akan mensejajarkan pengobat tradisional itu, tidak bisa mensejajarkan dengan para dokter yang sekolahnya sudah tahunan, tentunya demikian. Maka dari itu sekian, apalagi kalau kita lihat berdasarkan kalimat tradisi disebut sebagai tradisional atau disebut sebagai pengobatan yang mengikuti budaya dan tradisi. Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan memiliki manfaat sesuai dengan norma yang berlaku di daerah tersebut, sudah berumur lebih kurang 500 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hal tersebut merupakan tradisi dan budaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat sesuai dengan norma-norma yang berlaku selama lebih kurang 300 tahun, maka ini sudah bisa dikatakan sebagai tradisi. Tentunya melihat di sini kedokteran konvensional yang masih baru 100 tahun lebih belum masuk dikatakan tradisi. Seharusnya pengobat tradisional tidak mengambil haknya para dokter konvensional, ya, dan kemudian diambil, ya, kemudian mengatakan obat herbalnya emah adalah ini, obat herbalnya darah tinggi adalah ini. Harusnya tidak demikian. Akan tetapi dikembalikan dengan metode masing-masing. Maka saya memberikan nasihat kepada diri saya tentunya pribadi dan saudara-saudara kami yang berkecimpung dalam, makanya kami mengatakan pengobatan klasik. Arti dari pengobatan klasik itu sendiri adalah yang lebih klasik dan lebih dahulu, yang dilakukan lebih dahulu dengan pengobatan yang lebih simpel, ya, dengan metode yang kami ambil dari metode-metode yang lahir sebelum Masehi, 6.000 tahun sebelum Masehi, sampai 3.000 tahun, 4.000 tahun, 4.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Ini angkatan-angkatan awal. Kemudian angkatan berikutnya adalah sekitar 700-an sebelum Masehi, angkatan keduanya. Ya, ini yang saya maksud. Ya. Maka kemudian ketika munculnya tradisi yang mengkolaborasikan atau memadukan pengobatan konvensional, penyakitnya konvensional, kemudian metodenya konvensional, dan kemudian obatnya herbal, maka boleh-boleh saja asal orang tersebut harusnya dokter. Dan ini pernyataan pemerintah sangat sangat luar biasa. Artinya ya betul, ya, karena metode kedokteran ya hanya bisa dipraktekkan oleh seorang dokter, wajar, ya. Jadi bukan sesuatu yang bancindi mansila, dan artinya berpihak ke, maka disebutkan pemerintah berpihak kepada dokter tapi tidak berpihak kepada pengobatan asli Indonesia. Maka seseorang yang merasa memiliki pengobatan asli Indonesia dia ditampakkan, bukan berarti mengatakan ini darah tinggi obatnya ini. Kalau begitu itu dokter juga cuman obatnya, dokter barat juga cuman obatnya yang tradisi, atau obatnya yang bukan tradisi tapi alami, ya, dan ada hubungan dengan tradisi karena dulu tidak ada penyakit-penyakit yang disebutkan oleh kedokteran konvensional, dan itu memang ranahnya mereka. Ini sebuah kewajaran. Bukan saya membela kedokteran barat atau membela kedokteran timur. Tapi kalau seorang kedokteran timur itu ingin berkembang, maka berkembanglah di sisi kedokteran timur. Jangan kemudian mengambil ranah orang lain, kemudian mengatakan dirinya kami juga seorang pengobat tradisional, ya. Padahal metode yang digunakan adalah konvensional. Begitu pula sebaliknya, seorang pengobat konvensional pun harusnya demikian. Jujur, kalau metodenya konvensional, ya jangan kemudian obatnya herbal. Ya, karena yang dimaksud dengan tradisional itu seharusnya metodenya, bukan obatnya. Hanya seperangkat, jangan kemudian menggunakan metode konvensional tetapi hanya mengalihkan obatnya herbal, padahal tidak nyambung dalam hal yang seperti ini. Mudah-mudahan tersadarkan, kita sampaikan demikian. Paling tidak apa yang saya sampaikan yang dimaksud dengan hipertensi di sini adalah apa yang sesuai dengan literatur yang ada. Tentunya karena saya bukan dokter di sini. Melihat literatur yang ada, kemudian kami kaji dan pelajari
di klasik apa sih yang dimaksud dengan hipertensi atau darah tinggi ini. Kalau literatur menyatakan hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi ini merupakan masalah kesehatan masyarakat. Demikian dikatakan, yang sangat penting terutama di negara-negara maju. Anehnya negara Indonesia yang kayaknya negara yang belum terlalu maju pun sudah banyak ya. Berarti kalau sudah banyak berarti ya masuk kategori maju ya. Dan terutama pada orang dewasa, tekanan darah di bawah 140 atau 85 per 85 ya, atau atas sistolik diastolik itu ya katanya, atas 140 di bawah 85 ini dianggap normal. Sementara tekanan di atas 160 dan 95 itu menunjukkan tekanan darah tersebut tinggi. Sementara tekanan darah antara 140 per 90 sampai 160 per 95 dianggap hipertensi perbatasan. Dan tekanan darah orang Asia cenderung lebih rendah, ya 10 sampai 20 daripada orang-orang barat. Demikian menurut literatur yang ada. Dan hipertensi pada umumnya ini asimptomatik dan dapat mengakibatkan komplikasi, terutama komplikasinya dengan arteriosklerosis, serta menyebabkan berkurangnya usia antara 10 sampai 20 tahun. Adapun penyebab kematian ini paling sering terjadi pada kasus-kasus hipertensi, yang mana komplikasinya bersama dengan penyakit kardio cerebrovaskuler, dengan jantung dan seterusnya. Kemudian penyakit hipertensi juga secara umum dapat dibagi dalam dua lingkup kategori besar. Ini hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Yang dimana hipertensi primer atau esensial ini, yakni dengan penyebab yang tidak dapat dijelaskan faktor penyebab penyakitnya. Yang diperkirakan adalah faktor, ada yang mengatakan faktor genetik, ada yang mengatakan faktor stres emosional dan seterusnya. Sementara yang sekunder, yakni penyebab yang dapat diidentifikasi, darah tinggi yang penyebabnya bisa diidentifikasi, bisa dilihat contohnya seperti hipertensi renal, endokrin dan seterusnya. Akan tetapi perbedaan antara hipertensi primer dan sekunder ini seringkali kurang jelas dan menjadi kabur, sehingga ketika seseorang menderita bisa disebut apa. Dan kalau dikatakan penyebab hipertensi sebagian ada yang mengatakan belum diketahui, sebagian secara sekunder bisa diketahui. Artinya sebagian yang penyebab hipertensi yang dapat diketahui dengan pasti, ya, dan sebagian tidak. Adapun yang sebagian yang bisa diketahui diantaranya ya ada penyebabnya, dikarenakan penyakit jantung, dikarenakan penyakit ginjal, dikarenakan penyakit diabetes. Dan ada yang mengatakan kemungkinan juga pola hidup yang salah, seperti stres yang berat, kerja keras, ya, atau genetik atau keturunan, serta kebiasaan merokok, minum minuman alkohol. Ini juga rentan merupakan pemicu penyebab daripada hipertensi tersebut. Adapun gejala yang tampak, yakni pegel di bagian tengkuk atau terasa tebal, ya, atau kaku, kepala belakang terasa sakit, berat, rasa lelah, mudah marah, terkadang timbul rasa cemas, dada berdebar-debar, sakit kepala yang berkepanjangan, ya, dan seterusnya. Ini literatur yang kami dapati hipertensi dari sisi konvensional. Adapun kalau berbicara tentang darah tinggi, berarti kita tidak lepas dari pembicaraan tentang darah. Dulu saya pernah menjelaskan tentang apa itu darah, di mana di ayat Al-Quran pun banyak dijelaskan. Seperti Quran surat Al-Alaq ayat 2, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 14 dan banyak lagi. Dan ya ini Allah sebutkan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan seterusnya. Ya, dan darah yakni merupakan cairan yang lembab. Berdasarkan pemahaman kami, darah merupakan rutubah, yakni materi dasar atau cairan yang lembab yang berwarna merah, sebagai hasil dari pemerasan atau reproduksi atau cerna, ya, cairan saripati yang didapat dari makanan dan minuman, yang kemudian menjadi cairan tubuh, di mana darah tersebut juga disebut sebagai cairan tubuh. Dan darah dalam pengobatan klasik ini memiliki arti yang berbeda. Ketika kita menyebutkan cairan merah atau dam,
kemudian dokter mengatakan darah ini memiliki perbedaan arti sebenarnya dibanding dengan kedokteran barat. Kedokteran barat mengatakan darah, kita mengatakan dam atau cairan merah, maka sebenarnya memiliki beberapa perbedaan walaupun cairannya sama-sama yang warnanya merah. Di mana di dalam pengobatan klasik memahami darah itu sendiri adalah bentuk energi vital. Karena tanpa adanya energi vital darah tidak akan gerak. Ya, begitu pula sebaliknya ketika energi vital lemah maka darah tidak bisa gerak. Ketika energi vital kuat maka darah akan bergerak dengan bagus. Dan darah itu hal yang padat dan material, namun demikian tetap dia memiliki kekuatan energi. Lagi pula darah tidak dapat dipisahkan dengan energi vital. Darah akan mengalir kalau ada energi vital. Energi vital akan ada dalam kalau dia punya singgasana atau pijakan, di mana keduanya tidak akan bisa dipisahkan. Ini pengertian darah barat dengan darah timur itu ada sedikit perbedaan. Dan darah itu beredar dalam pembuluh darah untuk memelihara organ tubuh. Dan difahami darah itu sendiri aslinya bersifat dingin dan tenang karena dia cairan. Akan tetapi ketika dia berjalan dan dimasuk ke energi vital dan dia berjalan, maka seharusnya dia memiliki kehangatan. Tanpa kehangatan dan energi vital dia tidak akan bisa jalan. Dan dia digerakkan oleh jantung, energi vital jantung. Dengan energi jantung itu sendiri energi panas, sumber energi panas yang ada dalam tubuh, atau sumbernya harorah yang ada dalam tubuh. Tentunya dengan bantuan pernafasan paru dan hati yang mengeluarkan darah. Ini tentunya berbeda dengan barat. Sementara kalau dilihat dari asal muasal pembentukan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau katakan di kitabnya Al-Miftah, dikarenakan di perut ini makanan masuk, maka makanan yang masuk ke dalam perut itulah yang kemudian berubah menjadi darah. Dicerna dan dirubah menjadi darah. Dan makanan itu berubah tidak sekedar darah saja, ya, tapi berubah menjadi darah, berubah menjadi empedu hitam, berubah menjadi empedu kuning, kemudian berubah menjadi dahak. Yang mana pendapat ini dipakai oleh orang-orang yang menggunakan ilmu tibu nabawi, ya, atau pengobatan klasik, juga orang-orang yang menggunakan metode pengobatan dengan filsafat. Semisal orang-orang Yunani, Hippocrates, Galen, ya, kemudian orang-orang yang bersama dengan mereka, Ibnu Sina, mereka pun masih memakai permasalahan ini, masih memakai teori ini. Sebagaimana teori klasik lama pun masih menggunakan yang ini. Artinya abad awal maupun abad pertengahan ini masih dipakai. Ya, sampai kemudian dari kedokteran konvensional ini yang tidak memakai. Kan. Maka dengan penuh hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan saluran cairan-cairan tersebut untuk setiap cairan tersebut agar terkumpul di sana. Di mana disebutkan bahwasanya cairan-cairan tersebut, ya, itu akan dikirim kepada organ-organ yang mulia. Dia menjadikan empedu sebagai tempat penampung. Maka disebut sebagai empedu kuning untuk menenangkan, ya, untuk ketenangan. Serta tihal perut kecil digunakan sebagai penampung empedu hitam. Sedangkan al-kabid, yakni hati, ini menyerap cairan yang mulia kemudian disimpan di sana. Menyerap kemudian dia proses menjadi darah, menjadi cairan yang merah dan disimpan di sana. Lalu mengirimkan ke seluruh badan melalui satu urat yang terbagi ke dalam banyak saluran yang mencapai setiap rambut, setiap bulu, setiap urat saraf, bahkan setiap tulang, setiap otot, dengan mengirimkan energi yang menyebabkan kesehatan. Kalau diibaratkan sebuah negara, maka darah itu bisa diibaratkan sebagai tentara, sebagai pasukan. Karena hati atau kabid yang menyerap dan menyimpan serta mengatur volume pengeluaran darah, ini menurut Imam Al-Qayyim, maka layak ketika orang-orang klasik pada abad awal mengatakan bahwasanya hati adalah jenderalnya, karena ibarat sebuah negara yang mengeluarkan prajurit adalah jenderalnya. Ya, maka para tabib klasik itu mengatakan asal muasal darah ini berasal berarti dari makanan yang kemudian dibentuk oleh perut, ya, kemudian baru dipisah-pisah, ya. Dan kita tadi sudah menyatakan bahwasanya darah itu sendiri bersifat dingin, maka apabila dia bergejolak atau haja, artinya dia memiliki sifat yang panas keluar dari karakteristiknya,
Ini yang kemungkinan salah satu daripada sindrom atau salah satu daripada pola penyakit, gejala-gejala keluhan yang ada pada darah tinggi itu kemudian masuk kepada pola penyakit sindrom darah panas. Ya. Beberapa keluhan darah tinggi itu masuk kategori keluhan pola penyakit darah yang panas. Yang mana kalau hal tersebut terjadi maka darah harus dikeluarkan. Ya, secepat mungkin dikeluarkan. Apakah itu dengan hijamah? Apakah itu dengan dikeluarkan seluruh 10 ujung jari tangannya? Setetes. Ya, dengan segera kemudian setelah dikeluarkan kemudian dibekam atau diijamah, dilakukan bekam ya atau hijamah ya. Jadi prinsipnya adalah tujuannya adalah keluar darah tersebut. Karena dia bergejolak. Tujuannya adalah dengan keluarnya darah diharapkan ada penggantian darah yang sejuk, yang baru, yang tentunya masih sejuk, masih segar. Ya, walaupun dalam hal ini tentu tidak lepas dari perselisihan. Ya. Kalau para ahli refleksi mengatakan meskipun darah tersebut panas mereka bisa mijit. Sehingga peredaran darah itu berputar, yang dingin kemudian menyejukkan yang panas, ya toh tidak bisa dikeluarkan juga. Sementara kalau para ahli hijamah mengatakan ya harus dikeluarkan karena yang panas itu harus dikeluarkan. Tentu yang paling efektif hijamah. Tetapi kedua-duanya tidak bisa disalahkan karena metode ini sudah berjalan. Ya. Tapi kalau bilang efektif tentunya lebih dikeluarkan yang haja itu lebih efektif. Kemudian biar tubuh itu mengolah kembali mengganti dengan yang baru dan yang bagus. Ya walaupun dengan terapi pun bisa juga. Gitu ya. Dan itu bisa dinafikan karena kenyataannya faktanya juga demikian. Kemudian menurut ilmu klasik ada 2 ciri penting dalam produksi darah di mana kedua-duanya itu berasal dari tubuh. Yang pertama dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kedua dari sumsum yang kemudian bisa juga dirubah atau esensi yang ada di kuliah, ginjal kemudian dirubah. Sementara fungsi darah itu sendiri memberi makanan seluruh tubuh, memelihara 2 tangan, 2 kaki dan seluruh tubuh, tulang belulang dan seterusnya. Maka manakala terjadi permasalahan pada darah, artinya terjadi permasalahan pada seluruh tubuh. Ya. Dan darah itu membasahi seluruh tubuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan darah menjadi bermasalah, diantaranya sebenarnya ada kelemahan darah, pembekuan darah, darah panas. Tapi yang berhubungan dengan hipertensi adalah darah panas. Dimana darah panas ini biasa terlihat pada penyakit panas luar ya, atau gejala-gejala yang menimbulkan seorang emosi dan seterusnya. Dan menurut pengobatan klasik itu bisa jadi darah tinggi atau hipertensi disebabkan oleh stres emosional, gaya hidup yang tidak sehat, tekanan emosi yang tinggi, yang berlebihan. Hal ini juga dapat menyebabkan stagnasi energi vital hati dan mengganggu keseimbangan antara tubuh dan harorah sehingga menimbulkan naiknya darah. Dilihat secara sindrom, ini paling tidak ada 3 sindrom yang mewakili yang keluhan-keluhan darah tinggi atau hipertensi ini tercakup dalam 3 sindrom. Yang pertama adalah sindrom hati yang panas membara, di mana gejalanya rasa pahit di mulut, tekanan darah yang mudah naik, terutama kalau marah ataupun stres, buang air kecil kuning dan sedikit, mulutnya kering, cepat emosi, mata merah, wajahnya merah, sakit kepala, ya, bahkan sakit kepalanya parah, kemudian pusing, vertigo. Dan makanan obat yang bagus diantaranya adalah dengan cara merebus 100 gram rumput laut untuk kemudian dimakan setiap hari. Ini kalau gejala atau darah tinggi atau hipertensi yang masuk kepada sindrom hati yang panas membara. Ya, kemudian yang kedua, bisa menggunakan seledri 60 gram. Dicuci, dipotong, kemudian direbus dengan 60 gram beras. Berbarengan dengan 60 gram beras. 60 gram seledri, 60 gram beras. Kemudian direbus. Ya. Serta dikonsumsi setiap hari dan lakukan selama 10 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa menggunakan bayam, jamur hitam, jamur putih, asparagus, telur ayam kampung, dan royal jelly. Ini juga efektif digunakan untuk mengatasi darah hipertensi
yang masuk kategori sindrom hati yang panas membara. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua adalah darah tinggi atau hipertensi yang masuk kategori sindrom, gejala keluhannya masuk kategori sindrom asthenia rutubah, lemahnya cairan yang ada pada hati sehingga panas meningkat. Baik hati maupun ginjal kekurangan cairan kemudian panas meningkat pada hati. Yang mana gejala dari sindrom ini adalah tekanan darahnya mulai naik. Terutama jika dia kelelahan, jika dia stres. Ya. Dan ketika buang air kecil sedikit memerah, emosinya cepat, susah tidur. Kemudian nyeri pada pinggang, kalau tidur banyak mimpi. Karena panas, kaki tangan kaku, nyeri di paha, telinga berdenging, bahkan pada pria sering mimpi dan keluar sperma, serta tidur pusing 7 keliling. Adapun makanan obat yang bagus buat orang yang mengalami hipertensi karena yang masuk kategori keluhan sindrom asthenia rutubah hati dan ginjal sehingga panas membara di sana, maka makanan yang bagus adalah diantaranya empedu sapi. Ya, empedu sapi kemudian diremas dengan kedelai hitam secukupnya ke empedu. Setelah sudah diremas kemudian di steam sampai matang. Setelah matang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan dimakan 20-30 kedelai hitam setiap kali. Dan lakukan 2 kali sehari selama 1 pekan. Adapun yang ketiga sarang atau makanan yang lainnya diantaranya bisa menggunakan seledri 250 gram yang direndam dengan air panas selama 20 menit kemudian dicuci, ditiriskan, dipotong-potong, dibuat jus. Ditambah gula batu cukupnya, kemudian digunakan untuk minum, lakukan setiap hari. Makanan yang bagus, hipertensi yang gejalanya masuk ke sindrom asthenia rutubah, kekurangan cairan sehingga meningkatnya panas di hati dan ginjal. Di antaranya sarang burung walet yang bagus, keju, telur ayam kampung, kacang polong, gula aren, asparagus, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, dan hati ayam. Yang ketiga adalah sindrom hipertensi yang keluhannya masuk kategori sindrom asthenia rutubah dan haroroh. Dengan adanya asthenia rutubah maka haroroh itu meningkat. Ya, tapi nanti kita akan sampaikan di tambahan ini di akhir acara ya. Dan jam di sini sudah hampir jam 11. Maka kita masuk ke sesi jam mudah-mudahan lebih bermanfaat. Ya, kita percepat penyelesaiannya untuk pembahasan tentang hipertensi ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dari saya, dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Khreda. Silakan. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Faris Al-Kianji atas pemaparannya, dan tiba waktunya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Syekh Abu Muhammad Faris Al-Kianji secara langsung, silakan menghubungi kami di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat di 0819896543. Kami buka layanan telepon kita, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Bapak? Ya, silakan Bapak, sudah masuk. Ini dengan saya kembali, Abu Aisyah di Madiun. Bapak siapa, mohon maaf? Abu Aisyah di Madiun. Baik, silakan. Ya, ini saya kolesterol saya tinggi ya, Pak. Saya tuh ingin tahu gimana untuk itu pola makan dan juga untuk obat herbal yang bisa untuk menurunkan kolesterol. Baik. Keluhannya apa, Pak? Keluhannya Bapak? Keluhannya ini di leher sama di pundak itu berat kaku, ya? Iya. Iya. Itu saja Bapak? Kadang-kadang di dada kiri juga sesak gitu. Baik. Baik, terima kasih Abu Aisyah atas interaksinya. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tadi kalau beliau menyampaikan kolesterol saja tentunya saya wajib tidak menjawab ya, karena itu bagiannya para dokter. Nanti kalau saya menjawab, Muhammad belajar dokter berapa tahun ya, menyampaikan tentang kedokteran, kalaupun kita belajar anatomi di kedokteran, tetapi ya tidak ke situ ranahnya, bahannya belum sampai ke arah penyakit ya. Jadi kalau Bapak tadi cuma menyampaikan kolesterol saja, saya tidak berhak menjawab ya, karena saya tadi sudah mengajarkan bahwasanya seharusnya yang lebih berhak yang menjawab adalah yang mempelajarinya ya, karena ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka yang saya jawab adalah bukan kolesterolnya Bapak,
karena saya tidak mengilmui tentang kolesterol ya, seperti yang telah saya bahas di kesempatan yang lalu ya. Kita selalu menjelaskan bahwasanya kita seringnya meneliti dan menelaah berdasarkan gejala yang tampak, misalkan darah tinggi kayak gini, orang menyampaikan keluhannya bla bla bla. Nah, kita turunkan keluhannya, kemudian kita kaji, ini keluhan ini masuk ke sindrom apa, atau keluhan ini masuk ke pola penyakit apa. Ya, kalau kemudian tadi Bapak hanya menyampaikan kolesterol, ya kolesterol itu nggak tahu masuk kemana arahnya. Ya, karena saya tidak mengajarkan pemahaman awal ya. Kemudian kalau keluhan yang diderita Bapak tadi ini seperti tengkuk yang berat ya. Kalau tadi menurunkan kolesterol bagaimana? Itu dokter yang tahu. Tapi kalau tengkuk berat ini bisa jadi masuk ke tengkuk yang berat kemudian dada sesak tadi ya dibilang. Itu bisa jadi masuk kategori timbunan lembab pada tihal. Ya, karena tihal tidak bisa membuang, atau perut kecil yang tidak bisa membuang dahak atau reak, karena kami tidak ada istilah kolesterol, adanya istilah dahak atau reak. Dahak adalah lendir atau dahak yang panas, yang sifatnya panas, sementara reak itu yang sifatnya dingin. Bentuknya warnanya, kalau ibarat orang batuk warnanya putih itu reak, yang warnanya kuning sampai kehijauan itu warnanya panas. Dan yang disebut sejauh ini orang ketika mengatakan kolesterol sebagainya, ternyata ketika kami teliti di dalam keilmuan yang kami miliki, ternyata yang dimaksud adalah dahak. Ya, seringnya demikian, walaupun kita tidak bisa menyatakan semuanya gitu ya. Ini adalah adanya timbunan dahak di tihal ya, atau di perut kecil yang tidak bisa membuang, maka ketika naik dia tidak sampai, maka ketika tihal ini tidak bisa mengurai dahak kemudian dibuang ya, seharusnya diikat kemudian dibuang melalui buang air besar, akhirnya diturunkan melalui buang air besar dengan dorongan energi vital dari paru, kemudian dibuang melalui usus besar, seharusnya demikian. Kalau tidak, maka berarti dahak atau reak yang tidak terproses dan turun ke bawah ini maka disebabkan karena kelemahan perut kecil tadi atau tihal. Dan lemahnya perut kecil atau tihal ini bisa jadi karena lemahnya jantung yang merupakan organ yang memimpin panas atau merupakan sumber panas dan sumber energi vital. Lemahnya jantung, maka lemahnya perut kecil di dalam mencerna makanan. Ya, maka wajar ketika dada sesak, karena dari sana terdapat kelemahan terlebih dahulu. Ya, maka bisa jadi ada astenia energi vital. Ya, di bagian organ bagian atas, apakah itu di jantung atau di selaputnya, ya, atau dia fungsinya, artinya energi vitalnya itu fungsinya tidak mampu menurunkan panas sehingga menghancurkan dahak tadi, ya, sehingga dibuang melalui buang air besar oleh perut kecil ya. Maka gangguan semacam itu biasanya pengobatannya dengan cara menguatkan tihal dari sisi jantung. Menguatkan tihal dari sisi memberikan materi kepada jantung. Maka beberapa obat yang digunakan untuk menguatkan limpa dari sisi jantung, diantaranya adalah obat yang sifatnya dingin, karena dingin ini karena dia tadi dahak ya, atau lemak itu lembab, maka obatnya tentunya yang pengering. Dan kalau karena dia sifatnya panas, membuat pegel, kalau ditekan enak, ya, kemudian berarti sifatnya panas, maka obatnya yang kering tapi dingin. Yang kering tapi dingin. Maka biasanya pengobat klasik itu akan menggunakan, mereka akan membuat sebuah rumusan. Bahan obat yang pahit tapi dingin itu biasanya rasanya pahit. Yang dingin tapi kering sifatnya itu yang rasanya pahit. Maka biasanya menggunakan misalkan temulawak. Ya. Temulawak itu dingin. Temulawak itu pahit. Temulawak itu juga kering. Ya. Akan tetapi dia memiliki unsur yang pedas, sehingga pedasnya pun bisa digunakan untuk menguatkan energi vital, memperlancar. Ya. Maka bisa menggunakan 2 ibu jari temulawak diparut, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Banyak makan buah.
kurangi makanan-makanan yang susah dicerna, coklat, jeroan, otak, kikil, dan makanan-makanan yang susah dicerna lainnya, yang kemudian kalau dimakan akan menimbulkan naiknya atau tertumpuknya kelembapan tadi. Artinya percuma saja kalau Bapak mengkonsumsi obat, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi. Seseorang yang mengetahui al-himyah, pantangan dan dawa, seakan-akan dia menemukan semua obat. Tetapi kalau dia hanya mengetahui dawa, obatnya saja, tapi dia tidak berpegang pada pantangannya, al-himyah, menjaga diri, dia tidak menjaga diri, maka percuma, tidak akan mendatangkan sebab yang baik bagi tubuhnya dia. Karena dia akan terus menumpuk ya, dengan makanannya. Sementara kalau seseorang tersebut mengetahui al-himyah, apa yang tidak baik buat dirinya terus tidak dikonsumsi, maka sudah cukup meskipun tidak menggunakan obat. Artinya jaga diri, apa yang membuat keluhan Bapak itu timbul, maka hindari. Itu yang paling baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya, ya. Kemudian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, Sinsi, tadi disebutkan Abu Aisyah itu merasakan berat di tengkuk, Sinsi. Apakah ada herbal luar yang untuk dibalur atau ditempel, Sinsi? Kalau memang berat itu dikarenakan ada stagnasi di sana dan ingin diurai, itu biasanya sifatnya rasanya pedas gitu ya, atau sifatnya panas, seperti baik dikompres ataupun diparutkan jahe dan lengkuas ataupun kencur. Akan tetapi biasanya kalau untuk tengkuk itu kan agak sensitif ya, kalau sedikit panas saja itu panas sekali ya, maka biasanya kalau kita merubah pola hidup saja itu sebenarnya udah baikan. Tapi kalau bagi beberapa orang ya, yang saya juga pernah kenal, diantaranya orang-orang yang kerjaannya, tergantung kerjaan, yang kerjaannya itu misalkan bengkel gitu ya, kemudian nyangkul yang gini terus, banyak kalau kencang, kalau tidak dikasih baluran ya tidak bisa. Oh gitu ya. Bahkan kalau waktu dulu saya, ketika mereka misalkan bengkel itu kan gini terus ya, artinya nunggu terus ya. Ketika mereka makannya kurang bagus, kemudian terjadi penumpukan dahak atau lemak di sini. Kalau mereka dikasih obat minyak yang panas biasa pun mereka tidak mempan. Ya. Maka dulu ketika saya masih jadi masuk ke sebuah wadah tentang pembuatan minyak, mereka biasanya mintanya kan pesannya yang panasnya 3 hari tidak hilang gitu ya. Biasanya begitu mereka. Kita bikinkan 3 hari tidak hilang, 3 hari balurkan, selama 3 hari itu pula kayak panas terus gitu kan. Ya, kan dulu ada pesanan, bisa pesanan minyak yang panasnya 7 hari, 3 hari, 1 hari, 1 jam. Ya. Panasnya seberapa? Misalnya panasnya segitu, tapi lamanya 3 hari nggak hilang-hilang gitu kan. Ada yang bisa dibikinkan dulu begitu saya. Dan mereka enakan tuh kalau orang yang kayak gitu. Kalau yang kerjanya biasa-biasa saja ya biasanya enggak. Karena kalau yang paling ngetik, nulis, ya, ngajar itu kalau dia dikasih panas ya dia teriak-teriak. Tapi kalau yang itu tadi ya, kulitnya sudah tebal, biasanya pesannya justru panasnya 3 hari nggak hilang gitu. Makanya kita bikinkan 3 hari. Bahkan ada yang pernah sampai pesan 7 hari nggak hilang. Bikinkan, alhamdulillah benar 7 hari baru hilang. Ya, demikian. Baik, terima kasih Sinse, dan kepada Abu Aisyah semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Abu Aisyah silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Taufan di perjalanan. Baik, silakan Bapak Taufan. Ini mau tanya terkait dengan hipertensi tadi. Nah. Apakah ada hubungannya dengan makan kambing? Baik. Kemudian yang kedua tadi mungkin saya lupa dengar kriteria hipertensinya itu di ukuran berapa ya? Ukuran darahnya. Baik. Terima kasih Bapak Itu Taufan. saja. Syukron. Afwan. Ya silakan Sinse. Kalau pertanyaan kedua tentunya nggak usah dijawab. Betul. Karena searching di internet juga darah tinggi itu juga keluar. Kita juga ambilnya literatur. Saya juga bukan dokter. Ya, jadi mohon maaf Pak Dokter ya. IGT sama-sama ngambilnya juga literatur. Pembahasan tentang kambing kan sering saya masih ingat saudara-saudara kami kalau menyebut kambing kambiang. Karena mungkin asalnya dari Medan. Ya.
Ada dua pendapat Pak tentang makan kambing. Ya. Ada yang mengatakan sama sekali wajib untuk menghindari. Karena ada orang yang mengkonsumsi daging kambing maka naik tensinya. Betul nggak? Betul, karena dia penelitian, betul. Ada yang mengatakan juga, sebentar dulu, jangan marah dulu ya kalau kita dibetulkan. Karena ada juga yang mengatakan nggak masalah makan daging kambing. Ya, orang daging kambing dia darah tinggi sendiri kok. Ya, ibarat kata belum ada penyakit darah tinggi, kambing sudah ada. Kalau begitu ya orang-orang dulu jamaah di zaman Nabi Adam, para nabi yang makan daging kambing, mereka darah tinggi dong. Ya, atau mereka tidak disebutkan penyakit-penyakit yang demikian ya. Berarti orang Arab semuanya untuk makan kambing penyakitnya darah tinggi semua dong. Gak ada penyakit mah, darah rendah. Toh ada juga yang darah rendah meskipun mereka makan daging kambing. Ini juga betul berdasarkan fakta di lapangan. Artinya masing-masing itu merasa betul ada fakta penelitian dan fakta lapangan. Fakta lapangan sekian puluh ribu orang, fakta penelitian sekian ratus orang diteliti ya. Sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Saya pernah ngomong, saya pernah punya teman orang Pekalongan ya, itu jamaah, maksudnya orang keturunan Arab dari Hadromi, Yaman, bin Tholib, keturunan dari Bani Tholib. Itu tensinya tinggi luar biasa, tensinya tinggi luar biasa, 200 lebih. Ya. Justru ketika 200 lebih dia enak. Justru ketika 200 dia kunang-kunang. 200 dia kunang-kunang. Ajib kan? Sementara 200 lebih dia enak. Ketika dia sakit, masuk ke rumah sakit kan tentu di tensi deh. Dokter kaget karena darahnya lebih dari 200. Dikiranya ini darah tinggi Pak. Dari dulu perasaan saya begini. Jangan makan daging kambing. Emang kenapa? Kalau makan daging kambing mati gitu. Saya mendingan mati dia udah gak makan daging kambing. Tapi mereka dia makan tetap. Artinya gimana ya? Dan saya juga pernah menemui orang yang orang Aceh. Yang darahnya itu 90/60. Oh itu mungkin kata kita rendah sekali gitu ya. 90/60. Tetapi dia kalau makan daging kambing, berat kepala. Berat kepala, langsung berat kepala. Gak bisa dia. Dia sukanya darah segitu-gitu aja. Jadi kalau segitu lincah dia. Dia gak pernah kunang-kunang sebagai 90/60. Jadi nah yang seperti ini kan ini fakta di lapangan. Dan penelitian itu kan dilakukan di barat. Ya. Artinya masing-masing memiliki sebuah kebenaran. Ya, masing-masing pribadi memiliki kekhususan gitu loh Pak. Yang saya maksud demikian. Masing-masing pribadi memiliki kekhususan. Ada yang darah tinggi makan daging kambing tidak apa-apa. Ada yang darah tinggi makan daging kambing apa-apa. Ya. Apalagi mindset orang hari ini yang namanya makan daging kambing ya haram. Kalau darah tinggi seakan-akan. Padahal banyak orang darah tinggi itu makan daging kambing. Artinya apakah saya itu membolehkan? Bukan demikian. Kembali kepada masing-masing pribadi. Kalau mereka darah tinggi kemudian biasa makan daging kambing tidak masalah, makanlah tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak terbiasa, nggak biasa makan daging kambing nih, darahnya tinggi nggak bisa makan daging kambing. Begitu makan daging kambing stroke dia, ya kan, pecah pembuluh darahnya, panas luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri kalau daging kambing itu membuat darah panas bergejolak. Makanya dia sering digunakan buat tenaga. Ya, maka ada saudara kita yang ketika punya istri 4 kemudian disuguhi sapi, daging sapi nggak mau, ini bukan makanan saya, ini makanan itu yang istrinya 1, misalnya 4 makanya daging kambing pagi siang sore. Apakah tensinya tinggi? Tidak, saya periksa tidak tinggi darahnya, pagi siang sore makan daging kambing, ya kan? Artinya apakah kambing itu pemicu? Belum bisa dikatakan demikian. Artinya belum final. Apakah daging kambing itu penyebab? Tidak. Dan fakta di lapangan saya melihat bahwasanya ada orang yang pagi, siang, sore lauknya kambing. Ya, karena dia tidak mau daging sapi. Karena nanti kata beliau bilang, saya istrinya 4. Kalau makan daging sapi gimana? Kalian aja yang istrinya 1 makan daging sapi. Berarti makan daging kambing.
Berarti kambing bagus untuk Pak Sutri ya? Nah, maksudnya begitu karena dia membuat darah panas sehingga tentunya lebih panas, hot ya, lebih romantis gitu ya. Kalau kita yang masih ya cemen kayak gini ya satu-satu, daging sapi aja dah. Ya, hanya daging kambing nggak ada masalah. Jadi ini perselisihan klasik. Artinya klasik itu bukan perselisihan pengawat klasik, perselisihan lama yang tidak selesai ujungnya. Tapi kalau mau kita ambil posisi tengah. Siapa yang biasa makan daging kambing? Fadhol. Lanjut. Siapa yang tidak bisa dan percaya kalau daging kambing dimakan itu bikin darah tingginya naik dan stroke, ya sudah. Sesuatu yang meragukan jangan dimakan. Untuk hati-hatian. Kan ragu. Ragu ngapain dilakukan? Lakukan yang yakin-yakin saja. Ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya darah tinggi, saya kan nggak yakin. Ya enjoy saja, makan aja. Ya, toh lebih seger kan, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang kembali kepada pribadi masing-masing kan, karena pribadi masing-masing itu berbeda. Kalau Abu mengatakan saya bantah, silakan bantah dengan penelitian. Saya kan sudah mengatakan, penelitian di Barat mengatakan iya daging kambing itu kan tidak boleh bagi orang darah tinggi. Ya. Tapi orang Timur, orang Jawa, tanya orang-orang Arab, ya, darah tinggi pun makan daging kambing, aman, mereka nggak ada masalah. Toh yang banyak kalau begitu orang Arab yang darah tinggian semua, nggak semua orang Arab darah tinggi. Ada juga orang Arab yang darah rendah mah sakitnya nggak darah tinggi, ada juga banyak malah. Bahkan kita pun jarang menangani orang Arab yang darah tinggi, walaupun makan kambing setiap hari, gitu Pak. Jadi kita kembalikan bagi orang-orang yang melakukan kebiasaan, ya. Karena penelitian itu bukan ujung segalanya. Ya, kalau sudah dalil ya sudah, itu penjelasan ilmiah yang paling akhir itu dalil. Kalau selama itu masih penelitian, ya biasalah, penelitian itu masih terus harus digali. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak, ya, dan mohon maaf bagi yang ini saya duduk di pertengahan saja, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, demikian Bapak Taufan jawaban dari Sinse, dan hati-hati di perjalanan. Semoga Allah melindungi Bapak dalam perjalanan. Di belakang Bapak Taufan silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Iya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Momo Rashid di Bandung. Baik, Ibu mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Iya, terima kasih. Silakan. Begini, Binse, saya punya keluhan sering pusing. Pusing ya, Bu? Terkadang pusing. badan itu merasa goyang-goyang seperti gempa. Iya. Lalu kalau tidur miring gitu, tangan tuh kalau dilipat jadi pegal. Kalau enggak kerasa tebal gitu. Kebas gitu, Bu ya? Ya. Nah, dan pusingnya bagian belakang apa muter-muter, Bu? Ya? Pusing kepala belakang apa muter-muter? Kepala atas. Kadang sampai belakang. Atas sampai belakang. Iya, kadang bukan muter-muter ya? Ya? Bukan pusing muter-muter ya? Enggak. Ya. Terus? Enggak. Ya, sudah. Nah, begini, saya rencana Kak ingin punya momongan lagi. Nah, solusinya bagaimana dengan keadaan saya yang begitu? Oh, pertanyaannya? Ya, kan keadaan kan oh, boleh. Maksudnya kalau punya anak lagi nggak apa-apa gitu aja ya? Baik. Bukan, maksudnya teh solusi apakah dari herbalnya, makanannya begitu. Baik. Ya itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing. Sebenarnya pusing itu sendiri berbagai macam permasalahan. Bisa dari perut, bisa dari fungsi hati, terutama kalau sakit kepala bagian atas juga bisa jadi masalah dari fungsi hati. Entah tidur terlalu malam, entah banyak pikiran ya. Sebenarnya kalau tadi Ibu bilang apakah kalau seperti ini memungkinkan, ya sah-sah saja hamil. Selama punya suami nggak ada masalah kan, hamil. Ya, artinya bagus
umurnya juga masih layak untuk hamil, nggak ada masalah. Memang kenapa ya? Kalau pusing ya ibarat kata orang yang nggak pernah pusing siapa ya? Pusing itu wajar lah ya. Jadi jangan diambil yang serius sekali. Oh, sakit sedikit tidak boleh hamil ya. Sakit sedikit tidak boleh hamil, kan tidak demikian. Ya, beberapa obat yang bisa digunakan buat ibu ini di samping istirahat ya, tidur jangan terlalu malam, maka ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, kemudian dikeprek, kemudian diseduh pakai air panas, boleh ditambah dengan gula aren atau gula batu, kemudian diminum saat pusing. Diminum saat pusing saja. Ya, minum saat pusing. Kemudian untuk kesehariannya ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit, kemudian di rimpangnya saja ya, nggak usah umbinya, kemudian diparut, peras, ambil airnya 1 sendok makan, minum pagi dan sore, bangun tidur mau tidur. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya, dan mudah-mudahan cepat hamil ya. Amin. Terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kepada Ummu Rafiq semoga diberikan kemudahan. Di belakang Ummu Rafiq di 0218236543, dan kami informasikan nampaknya layanan SMS kita ada permasalahan, jadi Anda ingin bertanya langsung di 0218236543. Baik, di belakang Ummu Rafiq. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah Nah, dengan di mana? di Bogor. Baik, silakan. Ini mau nanya sister, saya sakit gigi, gusinya bengkak, terus sampai kan sebelah kiri bawah, sampai ini pundak kiri sakit, pokoknya sebelah kiri gitu, seperti migrain, tapi saya nggak biasa migrain gitu. Nah, kira-kira solusinya gimana? Baik, gusi bengkak Bu ya? Ya? Gusi bengkak itu Bu ya? Bolong nggak giginya? Iya. Baik. Tapi biasanya nggak sakit, ini sakit sekali gitu udah 3 hari. Ya cukup. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. Ada 2 hal yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, ibu bisa menggunakan getah pepaya, kemudian diteteskan pada kapas, masukkan, biarkan selama setengah jam. Ya, ini lakukan 3-4 kali sehari selama sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, kemudian dibakar, ya, kemudian dimemarkan, digetok, ya, geprek, kemudian diseduh dengan 1 gelas air panas mendidih, ditambah dengan gula aren secukupnya, kemudian diminum. Dan ini bisa dilakukan setiap kali saat-saat pusing. Adapun getah pepaya tadi bisa digunakan 3-4 kali sehari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan masih di layanan telepon kami di 0218236543. Mohon maaf bagi Anda yang mungkin telah memberikan pertanyaan via SMS, bisa langsung menelpon di 0218236543 untuk dapat jawaban dari Sinsia secara langsung. Halo? Halo? Ya. Dengan siapa, di mana Ibu? Mohon maaf Ibu. Mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun radionya Ibu. Terima kasih. Ya, Halo? Ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Ibu? Zara di Bekasi. Ibu Dara, silakan. Ini mau nanya, tangan ibu saya tuh tangannya kanan, jari-jari tangannya tuh sakit. Terus pundaknya pegel terus, sama telapak kakinya sakit. Kalau mulai misalnya udah lama Telapak kaki duduk. sakit terutama bangun tidur, Bu. Hah? Telapak kaki sakitnya terutama bangun tidur. Putus-putus. Ya Ibu, mungkin bisa mencari sinyal yang lebih baik di perjalanan Bu ya. Iya, lagi di Iya, perjalanan. mungkin bisa dikecilkan volume radio di mobilnya. Udah. Baik, ya silakan. Iya, jadi tangan ibu saya jari-jarinya tuh sakit, kaku gitu digerakinnya. Terus sama kakinya kalau misalnya udah lama duduk, Ya. mau mulai bangun terus jalan itu kakinya sakit.
telapak kakinya tuh sakit. Iya, betul. Berarti betul. Jadi susah buat jalannya, Iya. Ya, sakit. Baik, terima kasih Ibu Dara di Iya. Bekasi. Hati-hati Iya, di perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, beberapa ibu-ibu terutama yang sudah agak berumur itu bangun tidur, kemudian telapak kaki nyeri pertama awal menapak, kemudian lama-lama tidak. Ini sangat sering sekali bagi ibu-ibu atau paling tidak kebanyakan terkena hal yang demikian. Adapun yang bisa dilakukan diantaranya selain atau apa yang dijaga untuk tidak dimakan, diantaranya seperti jeroan, otak, kikil, kol, rebung, ya, yang tidak dianjurkan untuk dimakan, kemudian kerupuk kulit juga. Juga bagus yang dikonsumsi adalah ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, ditambah dengan 1 ibu jari kencur dan 1 ibu jari lengkuas. Saya ulangi, 1 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur dan 1 ibu jari temulawak. Semua bahan kemudian direbus di dalam air 2 gelas. Rebus sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya agar lama sekitar 15 menit. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan selama 15 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya. Amin. Terima kasih Insia jawaban serta solusinya, semoga bermanfaat bagi Ibu Dara dan pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV lainnya. Di belakang Ibu Dara silakan di 0218236543, masih ada kesempatan bagi Anda ingin bertanya langsung kepada Sinse. Nah, halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana Ibu? Iya, dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ibu, mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Terima kasih. Baik. Baik. Ya, silakan Ibu. Iya, Ustaz mau tanya. Ibu saya kan umur 40 tahun. Itu kalau kelamaan duduk gitu susah berdirinya, terus punggungnya sakit banget gitu. Iya. Gimana Baik, terima solusinya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Nah, Ya, kaki sakit susah berdiri. Ibu bisa dalam keseharian bisa menggunakan jus apel hijau. Jawa Timur bisa ke Malang sebentar, berarti kalau Jawa Timur, Malang juga Jawa Timur. Batu. Agak ke selatan sedikit, daerah Batunya. Apel batu, ya, kemudian di jus sehari lebih kurang setengah sampai 3/4 gelas. Lakukan setiap hari sekali. Ya. Kemudian juga ibu bisa menggunakan 1 genggam daun kumis kucing, kemudian ditambah, nih Jawa Timur ya soalnya, 1 genggam daun kumis kucing, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas. 1 genggam daun kumis kucing, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Rebus dengan 1,5 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. baik, masih kesempatan di 0218236543, penelpon terakhir di pagi yang berbahagia ini sebelum diakhiri dan diberikan rangkuman kepada oleh Sinse. Nah, halo. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ya Ibu, silakan, sudah masuk. Ini Roja TV ya? Iya Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, bersama saya di Maklina di Sambas. Silakan Ibu. Ya, anak saya tuh berusia 12 tahun. Iya. Dan HB-nya itu selalu rendah. Kata dokter, dia tuh kata jantung berlubang atau jantung bocor. Bocor, baik. Ya, setiap bulan tuh kami selalu transfusi darah. Masya Allah. Iya. Apa obatnya supaya HB darahnya itu selalu tinggi. Dan apa herbal untuk penyakit jantungnya, Kak? Baik. Keluarnya apa, Bu? Dia sering demam,
di kakinya tuh ada bercak-bercak merah Oh iya, cukup. Baik. dan sering batuk. Ya cukup. Baik, terima kasih Bu atas interaksinya. Semoga diberikan kemudahan bagi anaknya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang di sini untuk gangguan sering bercak merah, kemudian demam yang tinggi. Ibu bisa menggunakan kangkung, satu ikat kecil pertemuan antara ibu jari, bertemunya antara ibu jari, satu ikatnya sebesar pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian direbus sampai mendidih dengan 1 gelas air, kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, minum pagi dan sore, minum pagi dan sore, demikian. Ya. Kemudian untuk ini makanan obatnya. Obat yang bisa ibu gunakan diantaranya air temulawak peras parut, peras, kemudian agar dapat 1 sendok teh, kemudian diminum pagi, ya diminum pagi saja. Atau kalau mau tidur saja, karena 1 kali cukup, 1 kali sehari. Perasan air temulawak yang diparut, ambil 1 sendok teh, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Bisa yang lainnya saja. Dan nampaknya pertanyaan terakhir Sensei. Ya. Ada rangkuman, silakan. Tadi beberapa ada yang belum kita sampaikan, yakni perihal dengan hipertensi yang keluhan dan gejalanya masuk kategori sindrom astenia rutubah atau kelemahan cairan, kekurangan cairan sehingga panas meningkat. Di antara gejalanya ini pandangan mata kabur, tangan dan kaki dingin, mulut kering, kemudian buang air kecil secara frekuen di malam hari. Kemudian nafasnya berat saat berjalan, susah tidur, sakit kepala, tapi ringan saja, tidak terlalu berat. Kemudian sakit pinggang dan banyak mimpi, selalu berkeringat, telinganya berdenging, wajahnya agak merah, kram otot pusing 7 keliling serta kakinya lemah. Maka makanan yang bagus buat dia kalau terdapat gejala hipertensi yang gejala seperti ini, ya, maka bisa menggunakan seledri 300 gram atau 3 on direbus dengan 5 kurma merah sampai matang. Ya, kemudian rebusan seledri ini diminum, kemudian kurmanya dimakan. Ya, setiap hari selama 1 pekan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan kuning telur, ayam kampung, keju, makan lainnya, kemudian kacang polong, sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, merah jelly, dan seledri. Dan ada beberapa saran ya bagi para penderita hipertensi, sebaiknya menghindari makanan yang banyak mengandung garam. Beberapa penderita tidak cocok dengan garam. Begitu pula beberapa penderita darah tinggi, ada yang tidak cocok dengan daging kambing, ada yang cocok. Yang tidak cocok ya jangan. Yang cocok nggak apa-apa. Begitu pula dengan buah durian, buah nangka. Ini lihat siapa yang cocok, karena ada beberapa orang yang jantungnya bocor, darahnya tinggi, tetapi ketika pulang ke Medan makan duriannya, setiap kali singgah ke saudara makan durian, habis itu makan obat, ya, waktu itu makan obat herbal, kemudian singgah lagi makan durian, ternyata tidak ada masalah, ya, bahkan yang pendarahan istrinya karena takut suaminya ada masalah apa-apa. Kenyataannya demikian. Dan yang pasti penderita darah tinggi wajib hindari rokok dan alkohol. Nah, itu yang jelas. Ya. Dan bagi yang tidak cocok dengan kopi, boleh hindari kopi. Ya, tetapi adapun alkohol dan rokok atau minuman keras dan rokok, itu pastinya semuanya tidak boleh. Ya. Dan penderita harus banyak istirahat, melepaskan ketegangan batin, karena kebanyakan permasalahan ini disebabkan karena emosional, yang mana terkadang dasar terapi klasik ini yakni tujuannya menenangkan emosi, menenangkan energi vital hati, meredakan panas hati, kemudian memulihkan keseimbangan antara rutubah dan hararah dengan diadakan dialog psikologis. Dan pada umumnya penderita tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam konflik. Dan pernyataan bahwa penyakit ini sebagian besar yakni tekanan darah tinggi atau hipertensi ini sebagian besar itu dikarenakan tekanan emosi dan konflik, biasanya ditolak oleh para penderita karena mereka nggak sadar. Maka adakan dialog psikologis dengan baik, ya, mudah-mudahan bisa menjadikan solusi buat mereka. Tentunya dialog psikologis
atau penenangan kolbu tidak akan bisa tercapai dengan baik dan benar kalau yang digunakan tidak berasal dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada terapi penyakit kolbu yang sempurna, tidak ada terapi penyakit kolbu yang paling bagus kecuali apa-apa yang datang dari Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Datangi kajian, itulah terapi kolbu yang paling bagus, paling dibenarkan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin.